Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan Al-Quran dan pembacaan doa oleh Saudara Robi Trinanda dan Falah Fauzi. Kepada ikhwah disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an raja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Robi Trinanda. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Falah Fauzi. Kepada Falah disilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menadahkan tangan, menundukkan pandangan, sambil bermunajat kepada Allah. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Izinkan Ana untuk memimpin pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim
وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahumma fir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarra dunya wa azabal akhirah. Ghafarallahu lana walahum birahmatika ya ar-rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan KKI dan TI ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan pengugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh. Hanya Engkaulah yang akan kami mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Fala Fauzi. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara formal kita pada pagi hari ini. Selanjutnya diserahkan kepada moderator kita, yaitu Bang Herlambang Tinasih Gusti. Tapi sebelum itu, izinkan Ana membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bang Herlambang Tinasih Gusti ini merupakan alumni dari Fakultas Pertanian, tepatnya dari jurusan Agroteknologi Universitas Andalas, merupakan founder dari Lingkar Iman dan founder Masjid Madani, juga sebagai trainer, dan merupakan penulis dari buku Hijrahku dan buku Tetralogi About Dream. Mungkin langsung saja kepada Bang Herlambang Tinasih Gusti, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
teman-teman semua, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, pada pagi hari ini marilah sama-sama kita bersyukur ya. Karena Allah masih limpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di dalam agenda ini. Masih bisa hadir di dalam majelis ilmu ini. Barangkali untuk teman-teman yang putra ya, itu boleh di on cam kan. Insya Allah nanti setiap paket data kawan-kawan, ataupun setiap kilobyte paket data itu bakalan diganti sama Allah. Kenapa begitu Bang? Karena hari ini agenda kita diawali dengan menyebut nama Allah. Kita ikhlas hadir di sini untuk menuntut ilmu. Nah, jadi jangan takut nanti rugi, keluar paketnya dan sebagainya. Oke ya teman-teman semua. Sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih kabarnya. Gimana kabar teman-teman semua? Silahkan ketik di kolom chat. Karena kalau pakai audio, takut tidak tersimak satu persatu suaranya. Silahkan teman-teman, ketikkan di kolom chat kabar teman-teman pagi hari ini. Kita ingin memastikan teman-teman yang hadir di sini baik-baik saja. Baik dari segi fisiknya ataupun dari segi ruhiyahnya insya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baik. Maka dari itu karena semuanya alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, silahkan diketikkan salah satu nikmat Allah yang teman-teman syukuri pada pagi hari ini. Silahkan kita sama-sama bersyukur ya. Menyampaikan di kolom chat salah satu nikmat yang Allah kasih kepada kita yang membuat kita pagi hari ini itu menjadi hambanya yang bersyukur. Karena ingat ya teman-teman, ketika kita semakin bersyukur atas nikmat yang dikasih Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Oke ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat oksigen gratis Bang, betul sekali Sah. Karena di rumah sakit sekarang oksigen itu bayar gitu ya. Dan kita bisa dapat gratis cuma-cuma saja. Nah, jadi banyak banget kalau misalnya kita ingin mereview kembali nikmat-nikmat Allah itu banyak banget. Nah, teman-teman semua, pada hari ini, pada pagi hari ini, di hari yang spesial tentunya, hari Ahad kita yang produktif ya, di acara kajian kesehatan Islam, ataupun secara umumnya di acara Gema Muharram ya, atau Geram dari teman-teman Al-Kafi FKM. Nah, adapun izinkan saya untuk menyampaikan tema acara kita pada pagi hari ini, yaitunya tentang cegah stupidity di masa pandemi, gencarkan aksi sehat fisik dan juga ketenangan hati bersama Allah gitu. Nah, jadi di sini kira-kira siapa nih orang-orang yang siap untuk senantiasa hari-harinya diberikan ketenangan hati oleh Allah? Silahkan ketikkan saya di kolom chat. Siapa kira-kira dari kita di sini yang siap setiap harinya Allah berikan ketenangan hati? Setiap harinya Allah nyamankan, tentramkan jiwa dan juga fisik kita. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Bahkan ada sampai yang ngeblot ya. Ngebolt maksudnya. Arina itu. Saya Bang. Insya Allah. Kita doakan dan kita aminkan teman-teman semua. Semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan dan juga senantiasa Allah limpahkan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semua, tentu pada pagi hari ini kita akan menimba ilmu. Kita akan belajar bersama dengan salah seorang tokoh ataupun guru kita, yaitunya Al-Ustadz Dr. Sagiran. Maka dari itu teman-teman, izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau terlebih dahulu, sebelum nanti memang kita akan menyapa beliau. Tapi sepertinya beliau sudah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum, Dr. Sagiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa. Mohon izin, Dok, untuk Silakan. menyampaikan CV-nya terlebih dahulu ya, Dok, supaya Silakan. teman kita lebih bersemangat untuk menuntut ilmu pada Siap. barangkali kepada operator mohon izin kita untuk share screen ya, karena Masya Allah sekali ini CV dari dokter kita harus kita perlihatkan ini prestasi beliau yang luar biasa insya Allah. Nah, berikut ya teman-teman, barangkali ringkas saja ya. Beliau bernama Dr. Sagiran SPB KKL MKes gitu kan. Nah, ini yang lahirnya di Bantul nih,
sekampung dengan Dr. Sagira. Boleh kalau di kolom chat ya, kalau ada yang dari Bantul nih, bisa silaturahim nanti ke rumah beliau. Ini keluarga beliau sudah ramai, alhamdulillah, sudah ada 5 cucu nih ya. Di sini yang pengen punya 5 cucu juga, silahkan diketikkan doanya di kolom chat. Kalau saya masih belum ada nih, dokter. Masya Allah. Nah, ini pendidikan beliau alumni dari UGM, itu di Fakultas Kedokteran, dan juga beliau telah menyelesaikan pendidikan di spesialis bedah. Dan aktivitas tentu saja ya, tidak diragukan lagi. Hari ini beliau tetap aktif di bidang kesehatan dan juga di bidang sosial masyarakat dan tentunya di bidang keislaman begitu. Maka dari itu sangat tepat sekali ketika teman-teman hadir di sini bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Dr. Sagira. Karya tentu jangan ditanya lagi, barangkali di dalam koleksi rak buku kita ada ya sampul-sampul buku seperti ini. Baik kita sadar atau tidak sadar, ternyata penulisnya sudah bersama kita hari ini. Masya Allah. Sudah ada karya 20 buku yang beliau tuliskan, dan tentunya buku-bukunya menjadi sangat bermanfaat sekali bagi referensi dunia kesehatan, terutama dunia kesehatan di bidang keislaman. Yang kalau teman-teman belum punya, yuk silahkan dilihat-lihat dulu nih. Ini masih bisa diorder nggak nih, dokter? Silahkan. Kita bisa beli nih, dokter, buku-bukunya. Silahkan. Insyaallah. Dan selain itu tentunya beliau juga menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Nah, ini juga memiliki hak cipta dari setiap karya-karya yang beliau buat. Yang suatu hari nanti juga kepengen punya hak cipta, aminkan dulu. Nah, setidaknya dengan bertemu dengan Dr. Sagira itu sudah menjadikan semangat kita untuk suatu hari nanti bisa mengikuti jejak beliau yang melahirkan karya-karya yang luar biasa. Dan juga hak paten, alhamdulillah. Dan inilah pengalaman beliau. Dan ternyata tidak hanya di dunia nasional, tetapi juga di internasional. Beliau memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, yang tentunya untuk bisa membanggakan bangsa dan juga umat. Nah, dan juga tentu beliau mendapat penghargaan ya dari Halal Award. Dan ini aktivitas sosial beliau yang melaksanakan 20.000 kitanan gratis hingga di pelosok negeri. Nah, kalau penasaran dengan ceritanya, mungkin nanti beliau saja yang menceritakan seperti itu. Dan ini juga aktivitas-aktivitas beliau lainnya. Nah, ini salah satu quotes dari beliau yang barangkali lebih afdol nanti dokter yang nyampaikan saja nih, dokter. Baik, sekian barangkali untuk penyampaian kurikulum vitae ataupun ta'aruf secara ringkas, begitu ya bahasanya teman-teman, dengan dokter guru kita yaitu Dr. Sagira. Barangkali dok, teman-teman kita sudah tidak sabar ini untuk bisa menimba ilmu yang bermanfaat dari dokter pada pagi hari ini. Maka dari itu dokter, saya selaku moderator izin memandu acara kita pada pagi hari ini. Dan mari teman-teman kita awali lagi dengan melafazkan taus dan basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayo sama-sama kita perbaiki niat kita, acara kita pada pagi hari ini untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah. Nah, nanti juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik dokter, barangkali kita serahkan mikrofon virtualnya kepada Dr. Sagiran untuk bisa berbagi ilmu kepada kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa mawalah amma ba'da. Bapak Kamal Karsa yang saya hormati dan para pembimbingnya ya, seluruh pengurus di kampus UNAN. Ya, Mas Lambang selaku moderator, terima kasih, dan seluruh panitia yang saya hormati, dan adik-adik tercinta seluruh peserta acara ini luar biasa. Alhamdulillah, mari mensyukuri nikmat Allah dengan tahadus bin ni'mah, alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan dengan bersalawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tema yang dimintakan untuk saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mencegah stupidity di masa pandemi. Ya, slide.
Jadi apa yang dimaksud dengan stupidity? Ya. Slide boleh, slide. Karena kita ini sudah dilanda pandemi, atau bahkan sejak sebelum pandemi, ya, kondisi masyarakat kita dengan tingkat ekonomi yang belum beranjak naik, ditambah pandemi, Masya Allah, menjadikan kita ini makin terpuruk ya. Nah, harusnya pandemi itu yang dicapai adalah herd immunity, yakni kekebalan massal gitu. Tetapi alih-alih, naudzubillah, bahkan bisa terjadi sebaliknya, dan di kalangan masyarakat akademik ada yang menyebut dengan herd stupidity, atau ya, kalau Bung Rocky Gerung mengatakan dungu ya, kedunguan massal gitu. Slide. Kita terus memerangi apa yang disebut dengan pandemi COVID ini. Tetapi sebenarnya yang kita perangi itu juga stupidity. Ya. Tidak hanya pandeminya, tapi juga kebodohannya. Slide. Nah, apa itu? Ya, apa itu yang disebut dengan stupidity? Slide berikutnya. Ya. Ini disampaikan oleh beberapa kalangan bahwa kedunguan massal itu memang terjadi, ya. Ada orang-orang yang secara bersama-sama, ya, tanpa disadari, mereka itu abai terhadap peraturan, padahal peraturan itu jelas-jelas sudah dirumuskan, ditetapkan, diberlakukan, bahkan akan disanksi. Nah, jangan sampai ini terjadi di antara kita, yakni pelanggaran protokol kesehatan. Atau ya di luar kesehatan juga banyak hal-hal yang sebenarnya sudah tahu aturannya tapi dilanggar. Ya, entah itu yang ringan-ringan ya seperti lalu lintas, mungkin seperti ya minuman-minuman keras, pergaulan bebas, dan kenakalan-kenakalan yang lain. Itu semua adalah bentuk-bentuk herd stupidity. Slide. Kenapa bisa terjadi herd stupidity ini? Nah, fenomena ini tidak bisa dipungkiri ya, melanda kita. Slide. Di antara penyebab-penyebabnya adalah ya yang disebut dengan fatigue. Ya, fatigue itu capek ya. Kita itu udah kecapean dengan adanya pandemi. Sehingga perlu penyegaran gitu ya. Penyegaran. Jadi karena sudah jenuh, sudah putek sudah itu harus ada penyegaran. Nah, tapi kok ya penyegarannya itu Kak bentuknya kok terus kedunguan gitu. Jadi orang jenuh iya, capek iya, tapi kok kemudian menjadi abai, ini yang jadi persoalan. Ya, maka salah seorang psikolog ya mengatakan bahwa pandemic fatigue ini harus dicarikan solusi agar masyarakat tidak cari pelarian dalam bentuk herd stupidity. Slide berikutnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Ya, tidak bisa mengelak bahwa lingkungan itu mempengaruhi mindset kita. Mempengaruhi mindset kita. Ya. Contoh ya namanya adat istiadat, misalnya lebaran mudik.
Ya, kita nggak mungkin keluar ya dari adat istiadat itu. Sulitlah pokoknya. Atau kebiasaan akhir pekan yang nongkrong, yang ya kongko-kongko, ya hiburan-hiburan dan seterusnya, itu mempengaruhi kita. Nah, yang repot adalah adanya hoax ini. Kalau stupidity karena hoax, waduh ini susah karena hoax ini juga seperti halnya virus. Ya, dia menyebar cepat sekali dan ganas juga. Selain coba, ya, jadi hati-hati dengan hoax, ya, karena tadi itu virusnya menyebar, hoaxnya juga menyebar. Ya, contoh misalnya orang yang terima vaksin akan meninggal dalam waktu 2 tahun. Ya. Vaksin mengandung magnet, ya, yang mengubah genom, efek samping memperbesar kelamin pria, betul Bang. Pokoknya namanya juga hoax, ya suka-suka yang bikin kan. Vaksin mengandung virusel, ya, vaksin tidak halal. Kita ini jadi kelinci percobaan. Itu magnet itu nanti bisa, ya pokoknya macam-macam lah dinarasikan oleh pembuatnya. Selain, jadi kenyataannya semua itu salah. Ya, semua itu adalah hoax. Padahal umat Islam sudah jelas-jelas ya dikatakan ya in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kita itu enggak boleh nerima mentah-mentah berita yang ada ya, dan juga apalagi kemudian menyebarkannya. Hati-hati ya. Menerima dan menyebarkan hoax itu perumpamaan seperti makan bangkai saudaranya, Masya Allah ya. Slide berikutnya. Jadi ada istilah sharing ya, itu bahasa Inggris, artinya kita bagi. Tapi sebelum itu ada istilah saring ya. Saring harus ditapis dulu, dicek dulu, bener enggak itu. Jangan sampai, woi langsung disebar, waduh bisa buyar nanti ya. Pokoknya harus dicek sumbernya dari mana. Kadang-kadang orang itu cuman tertarik di judulnya yang wow. Jadi Masya Allah ya, saya ya pernah mendengar atau melihat bahkan satu pamflet poster gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti kabar orang meninggal dan fotonya itu salah seorang tokoh politik nasional yang kita kenal semua itu. Ya, kok ya aduh gimana ya sampai segitunya ya. Periksa faktanya, kalau ada foto teliti keasliannya ya. Terus kalau perlu adik-adik ya punyalah tempat untuk ngecek ini benar enggak, jadi ada ahli lah gitu. Nah, kalau masuk grup juga grupnya yang anti hoax ya. Bahkan ada nanti yang terjaring atau terpidana gara-gara penyebar hoax ini kan repot ya. Selain berikutnya. Nah, ini contoh ya, contoh. Kalimat ini sering kita dengar. Ngapain sudah divaksin? Sama aja, sia-sia dong. Wong ya bisa terkena positif COVID misalnya. Ya. Slide berikutnya. Jadi vaksin itu ditujukan untuk mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian, dan mencapai herd immunity, melindungi masyarakat agar tetap produktif. Jadi kalau ada yang ngomong, wong udah divaksin bisa kena, itu dijawabnya, ya apalagi nggak divaksin, mungkin kena langsung mati, bilang aja gitu. Ya karena orang itu kalau udah namanya nggak seneng, susah dikasih tahu, ya udah
Wah, katanya vaksin nanti bisa mati kalau 2 tahun ya. Saya ada yang nanya gitu. Gimana itu? Iya, kalau kamu nggak vaksin, mungkin lebih cepat lagi, saya bilang. Jadi orang yang kayak gitu itu udah nggak bisa dikasih tahu ya. Jadi bisanya ya. Slide berikutnya. Ya, jadi ini kalau kepengen tahu kenapa seperti itu ya, sudah vaksin kok bisa positif, ya karena vaksin itu isinya virus mati, ya. Terus kalau orang itu positif setelah vaksin, berarti orang itu saat vaksin mungkin sudah terpapar. Nah, ketika divaksin baru muncul tandanya. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Ya. Nah, tetap aja vaksinnya bermanfaat karena terus antibodinya tetap tumbuh. Ya, setidaknya mengurangi gejala yang ada, yang muncul, atau di kemudian hari dia tidak bakal terjadi reinfeksi. Jadi sebetulnya bisa kalau mau memahami. Tapi kalau stupid tadi itu, ya sudah. Slide berikutnya. Nah, tentang herd immunity atau kekebalan kelompok ya, massal. Apa itu? Coba slide. Nah, jadi seseorang diimunisasi semakin banyak berarti imunnya kuat, nanti semakin sedikit yang menularkan. Ya, makin banyak yang terhindar, orang-orang semakin terlindungi. Nah, itulah yang dimaksud dengan kekebalan kelompok. Slide. Ilustrasinya seperti ini. Teman-teman lihat di gambar yang kiri atas. Kiri atas itu komunitas orang sehat, tapi kemudian ada 3 orang yang berwarna merah itu yang positif COVID. Nah, terus masyarakat yang tidak imunisasi dalam waktu cepat, yang biru ikut-ikutan menjadi merah. Artinya penyakitnya menular dan hampir semua tertulari. Tapi di baris bawah sebelah kiri, ya, kalau sudah terimunisasi, ya birunya sudah jadi biru muda, ya, kemudian ada 3 orang yang merah, beralih ke sebelah kanan, yang 3 itu tidak bisa menularkan kepada yang lain karena yang lain sudah kebal. Inilah herd immunity. Selain bagaimana menjaga kesehatan di masa pandemi? Slide berikutnya. Ya, sehat itu harus utuh fisik, jiwa, maupun agama. Slide. Nah, mari kita utuhkan kesehatan kita juga. Sehat fisiknya dengan apa? Ya, dengan misalnya olahraga. Kita itu harus bugar. Ya, bugar itu tidak sekedar sehat, tetapi juga sehat plus punya kemampuan untuk berkreasi, beraktivitas yang lebih ya dari sekedar aktivitas rutin dan pekerjaan profesinya. Selain, nah di dalam Islam nilai sehat itu sangat dihargai karena itu rahmat Allah dan kita itu menjaga kesehatan itu adalah menjalankan amanat Allah. Nah, biasanya menjaga kesehatan itu ya dengan pola hidup sehat keseharian, mulai dari makan, minum, kemudian aktivitas fisik, ya, kebersihan, dan berbagai macam upaya. Slide berikutnya. Nah, ini salah satu buku saya judulnya Sehat Gaya Rasul. Ini kebetulan dengan akronim nama saya kan sama yaitu SGR. Karena zaman itu ada buku yang terkenal miliknya Mas Deddy Corbuzier judulnya OCD. Nah, saya bilang, wah, waktu itu Mas Deddy Corbuzier belum masuk Islam. Terus orang-orang udah, ayo OCD-an. Nah, saya bilang, no, SGR-an wae, saya bilang.
Kalau SGR kan sehat gaya Rasul ya. Kalau OCD yang diingat Deddy Corbuzier, kalau SGR yang diingat siapa? Mas Herlambang, yang diingat siapa? Kalau SGR. Kalau OCD yang diingat Deddy Corbuzier, kalau SGR yang diingat siapa? Rasul, Pak. Ya, alhamdulillah yang diingat Rasul bukan Sagiran ya. Oke, jadi makan minum itu basic kesehatan. Kalau orang makan minumnya terjaga, insya Allah kesehatannya terjaga. Selain Nabi sudah ngasih patokan sepertiga lambung isinya makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nah, makanya wanti-wantinya atau nasihat kerasnya jangan memenuhi wadah yang lebih buruk dari perutnya. Artinya memang nggak boleh asal ya mengisi makanan itu nggak boleh sembarangan. Wah, sembarangan kebanyakan lagi. Slide berikutnya. Nah, adik-adik harus tahu seberapa sih kebutuhan kita. Ternyata nggak banyak. Hanya 30 sampai 40 kalori per kilogram berat badan. Ya, kalau dibilang orang itu asal makan sehari 2 kali itu sudah cukup. Tapi kenapa kita makan harus 3 kali? Nah, ini kan tadi yang kita bilang. Lingkungan, adat istiadat. Ya. Itu. Slide. Coba kalau lihat makanan kayak gini, siapa yang nggak pengen ya? Tapi lihatlah ini sumber karbo yang sangat tinggi, ya. Apanya pun, ya, bumbu-bumbunya ini, waduh, ini semua adalah kalori yang tinggi yang sangat berat sebetulnya untuk dibakar dari tubuh kita. Artinya orang itu sebenarnya kalau makan seperti ini, mungkin dia makan beginian satu untuk seharian dia itu udah cukup. Ya, tapi kan nggak mungkin ini dianggap sebagai makanan pokok utama. Pasti ini cuma dianggap sebagai ya snack gitu. Orang masih harus makan pokok yang lain. Slide berikutnya. Kemudian keseimbangan aktivitas dan istirahat. Jelas ya, kita ini harus seimbang. Ya, tidur dan berdirilah. Artinya waktu itu ada orang yang kepengen sholat sepanjang malam, dilarang oleh Nabi. Jangan, tubuh kamu itu punya hak. Nah, jadi kita harus seimbang. Selain nah, kerja memang harus, kalau adik-adik ya belajar, ya, kuliah. Karena memang kodrat hidupnya itu kerja. Ya. Nggak bisa orang santai-santai, nggak bisa. Ya, di samping kacau nanti tubuhnya juga, bagaimana dia mendapatkan penghidupan yang layak kalau tidak kerja. Selain ya. Dan di dalam Islam bekerja itu sesuatu yang sangat diapresiasi. Dalam Quran itu banyak kata-kata, sampai ada amalun 260, fi'lun 99, sun'un itu 17, taqjimun 16. Jadi ini semua artinya bekerja. Kerja. Lain. Nah, bagi orang Islam, mau tidak mau, kerja harus tercatat menjadi ibadah. Kenapa? Coba orang-orang yang biasanya udah kerja, itu dia bisa di tempat kerja itu minim-minimnya itu 8 jam. Ada yang bahkan lebih, misalnya sampai 12 jam. Bayangkan, kalau yang selama itu setiap harinya kok tidak ada nilai ibadah, wow, berarti kita kan sangat-sangat kehilangan poin gitu ya. Slide berikutnya. Nah, berikutnya adalah tentang olahraga. Adik-adik, ini saya ingatkan kepada Anda yang
Saat ini body mass index-nya sudah melonjak ya di atas angka 25. Hati-hati. Anda harus punya kebiasaan olahraga yang baik. Ya, kenapa? Ya, kesehatan itu kan aset. Kalau tidak kita jaga, waduh, bahaya ini. Ya, kekuatan musuh itu juga jelas-jelas harus kita tandingi ya dengan kekuatan fisik kita. Slide berikutnya. Nah, sholat kita ini, Masya Allah, ini juga sebetulnya mengandung unsur gerakan fisik tubuh kita yang sangat bagus. Maka lakukan sholat yang perfect mungkin dari aturannya, supaya manfaat kebugaran tubuhnya itu tercapai. Jadi jangan sholat itu asal-asalan. Gitu. Slide. Nah, ini orang-orang yang masih kepengen aktif di tengah pandemi ini bisa melakukan jumping jack, lompat tali, sit up, ya, yoga, plank, ya, regio plank ini bagus ini ya. Tidak ada alasan untuk bermalas-malasan meskipun pandemi. Selain nah, berikutnya Islam mengajarkan yang namanya toharoh, menjaga kebersihan. Nah, sebetulnya bagi Islam itu cuci tangan itu nggak asing, orang kita itu kalau mau cuci tangan sehari berapa kali sudah, ya. Nah, jadi nggak asing sebenarnya kalau pandemi kemudian suruh cuci tangan, siap gitu istilahnya ya. Slide berikutnya. Nah, ini saya pernah menulis tentang gantung wudhu. Jadi orang yang punya kebiasaan habis batal wudhu lagi, kalau nanti batal wudhu lagi. Ini Masya Allah. Selain keutamaannya luar biasa dalam Islam. Ya. Kemudian juga kita cukur bulu kemaluan, potong kumis, potong kuku, ya, cabut bulu ketiak. Ini semua adalah upaya-upaya kesehatan secara Islam yang perlu kita lakukan. Selain yang kelima, tentang kesehatan jiwa. Ya, ini juga perlu perhatian karena ya ada yang stres, mungkin ya kehilangan keluarganya atau dianya juga sakit, termasuk keluarga korban COVID ada ya. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan. Kalau Anda masih sekolah ya maaf ya, mungkin kiriman uang orang tuanya berkurang, tapi nggak boleh stres. Oke, slide. Nah, orang itu bisa takut, bisa cemas, ya, baik karena dirinya sendiri atau karena orang lain, misalnya keluarga. Ya, kami sendiri, saya sekeluarga itu, ya kami syukuri sekarang sudah sehat. Tapi sempat, ya Allah ya Rahman, mungkin adik-adik kalau sempat ada yang lihat video saya dengan anak saya, Dr. Azam, yang sempat dirawat di ICU karena COVID, ya, 29 hari dengan ventilator NIV itu, Insya Allah kritis betul waktu itu. Ya, di tengah dia dirawat, dia itu dirawat bersama papa mertuanya, itu Allahu Yarham, dipanggil Allah dengan perantaraan COVID. Kemudian eyang dia meninggal di minggu yang sama, Masya Allah. Kemudian anak saya yang kedua dalam keadaan punya balita 3 juga positif COVID di karantina. Kemudian anak saya yang ketiga, suami istri juga positif COVID tapi isoman di rumah. Yang terakhir itu saya sendiri, Masya Allah ya. Masya Allah. Saya sendiri juga sempat positif dan isoman di rumah. Ya begitulah yang terjadi. Kita tetap tidak boleh stres ya, apapun yang terjadi.
Slide berikutnya. Ini cara-cara melakukan self healing. Ya, nanti bisa dibaca lagi apa itu mindfulness, apa itu guided imagery, self talk, expressive writing. Nah, saya suka yang menulis ini. Bahkan selama saya itu isoman kemarin, saya mengeluarkan konten video YouTube saya di Dr. Sagrian Official itu. Pokoknya tiap hari itu satu konten. Saya beri judul PSBB ya. PSBB itu singkatannya dari pitutur sambil berjemur barokah. Jadi kan PSBB tapi saya beri judul apa singkatan yang lain. Jadi saya bikin konten. Slide. Ternyata spiritualisme tetap penting ya. Karena dari sini kita memahami bahwa banyak hal yang kita memang tidak bisa mengendalikan. Kita hanya bisa kemudian memahami dan mengembalikannya kepada Yang Maha Kuasa. Nah, dengan demikian kita jadi tenang. Nah, itulah spiritualisme. Selain, bagaimana membangun imunitas spiritual? Selain, nah ini kan penting sekali. Saya sarankan kepada kita semua. Untuk yang bekerja tetap bekerja, tapi yang tidak bekerja jangan sampai bermalas-malasan di rumah. Lakukan sesuatu. Selain, apa itu? Senantiasa berzikir. Fadhkuruni adzkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya. Selain, zikir-zikir itu dahsyat sekali. Ya. Apa yang paling dahsyat? Ya. Coba kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca 3 kali. Apa khasiatnya? Tidak seorang pun atau siapa yang baca ini tidak akan sesuatu itu membahayakan dirinya. Oh. Apalagi yang sampingnya tuh, ya Allah mantara bila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mustata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Adik-adik tahu ini doa ini disebut doa apa? Halo? Doa apa? So nggak tahu ini. Esa, Intan. Hah? Nggak tahu. Lu, Erlambang tahu nggak? Ini biasanya kita bacakan di zikir pagi petang. Iya, ini namanya doa apa? Doa Sayyidul Sayyidul Istighfar. Iya, Masya Allah. Ini doa kata Nabi, siapa yang baca ini di pagi kok sorenya meninggal, husnul khotimah. Siapa yang baca ini sore kok pagi yang meninggal, husnul khotimah. Jadi ya bukan kita menantang-nantang sama kematian, enggak. Tapi artinya ayolah kita biasakan membaca ini, jadi kita siap selalu gitu. Slide. Nah. Kemudian kita mesti memahami bahwa zikir itu kalau dikaji secara ilmiah, akademis, ini sudah ada kok yang neliti. Jadi bacaan Quran dalam kata astaghfirullah itu lam, ro dan ro-nya itu dengan jahar secara makhorijul huruf itu bisa mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak. Masya Allah ya, saat kita itu menghembuskan udara. Ya, astagfirullah gitu. Nah, ini kan Masya Allah, ternyata kajiannya tidak hanya kajian normatif, dogmatis, ya, tapi ilmiah, akademis. Gitu. Slide. Nah, tentang sholat, ini saya juga sudah nulis buku, judulnya Mujiat Gerakan Sholat, Masya Allah. Nggak habis kita itu ingin mengungkap rahasia keutamaan ibadah. Ya. Semua ibadah. Maka di era pandemi ini,
sholat wajibnya mudah-mudahan makin tertib, sholat sunnahnya makin bersemangat. Slide. Saya sudah tulis di dalam tulisan buku saya itu salah satunya bagaimana sujud. Ya. Terus bagaimana, coba slide berikutnya. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, slide berikutnya tentang tilawatul Quran. Saya membaca Quran untuk apa? Ya, jelas untuk pahala. Tetapi ternyata manfaatnya banyak sekali. Bahkan memahami, ya, posisi baca Quran itu apa itu saya juga, ya Allah, ketika pandemi ini lebih mantep gitu rasanya. Karena kita tersempat membaca artinya, ya, sempat merenungkan maknanya begitu. Slide. Ini juga seperti tadi, sudah diteliti bahwa ayat Quran yang dibaca tartil itu dengan kaidah tahsin tajwid itu punya respon terhadap tubuh. Bahkan sel kanker itu dinyatakan, virus dinyatakan lenyap, ya, bunuh diri. Oh, ayo kita galakkan, kalau perlu nanti tulis buku atau testimoni, ya, sudah ada itu beberapa orang yang positif terus suruh baca Quran banyak-banyak terus dites lagi negatif misalnya gitu, bagus itu, nggak apa-apa. Selain nah ini juga lagi-lagi penelitian, ya, sel-selnya menjadi aktif. Nah tetapi ini harus dicatat, suara si pemilik tubuh itu sendiri yang harus mengucapkan. Ya, meskipun mendengarkan itu juga berpahala, tetapi ngefek ke tubuhnya itu beda. Kalau si pemilik tubuh itu bersuara, suaranya didengar, itu ngefek. Waduh, Masya Allah. Slide. Ya, adik-adik, ayo mulai sekarang targetkan ya. Pokoknya tiap hari harus tilawah. Syukur ditarget 2 halaman, 2 lembar, 1/4 juz, setengah juz, syukur jadi anggota itu one day one juz ya, ODOJ ya. Di sini namanya odojer gitu. Slide. Ini grup 180 itu grup saya ya, kalau adik-adik jadi anggota ODOJ biasanya diberitahu, oh ini grup nomor sekian gitu. Karena ini seseorang murid yang tanya ke kiainya, Kiai, orang dulu itu akrabnya sama Quran kayak mana sih? Jawabnya Kiai, seperti orang sekarang mengakrabi handphone. Nah, kan? Slide berikutnya. Nah, ini gantung wudhu yang tadi sudah saya sebut di atas tentang apa namanya, manfaatnya terhadap toharoh. Slide berikutnya. Ini penelitian saya di kampus, meneliti bakteri yang tumbuh dari hasil kumur yang semalam sholat tahajud dengan yang tidak. Lihat tuh bedanya, kanan dan kiri itu. Yang kanan itu yang nggak tahajud, yang kiri yang tahajud. Yang kanan itu berlipat-lipat jumlahnya bakteri ya. Sementara yang kiri yang tahajud itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, slide berikutnya. Ini perbuatan istinsar karena kuman itu banyak ada di rongga pernapasan. Dengan wudhu itu, hilang kontaminasi kuman itu. Tapi rata-rata orang ketika istinsar bahkan kumur itu tidak serius, padahal ini paling penting. Selain nah, ada lagi bersedekah di kala sempit. Ya, ini sudah banyak ilmunya. Yang paling terkenal kan Ustadz Yusuf Mansur, ya, The Power of Giving.
Sedekah itu menolak bala, sedekah itu memperluas rezeki, bahkan sedekah itu menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Lain. Kemudian doa, doa, dan doa. Dikatakan dalam hadis, senjatanya orang mukmin itu ya berdoa. Ya. Doa itu senjata, doa itu tiang agama, doa itu cahaya antara langit dan bumi. Slide. Nah, teman-teman, adik-adik, ini sudah hafal belum? Ini diperbanyak ya. Allahumma ini a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari penyakit-penyakit ya. Penyakit ya apalah dulu pengertiannya ya penyakit belang, gila, lepra dan segala macam ya, termasuk sekarang ini ya pandemi Covid ya. Jadi ini bisa menjadi doa anti pandemi Covid. Selain sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau khair ini Dr. Sagiran atas ilmunya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Alhamdulillah. Mana teman-teman semua yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, silahkan ketikkan hamdalah di kolom chat. Allah nih ada 67 orang yang menyimak nih dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah nggak cuma selesai di Zoom kita ini aja, tapi tentunya bisa diamalkan. Banyak banget sebenarnya tadi hal-hal yang barangkali rutinitas kita begitu ya dokter, tapi mungkin kita tidak menyadari ternyata dalam kesehatan itu sudah ada penelitiannya, tapi kita nggak tahu. Kita taunya itu perintah Allah, kita taunya itu ibadah yang harus kita lakukan, seperti salah satunya adalah wudhu gitu. Tapi ternyata itu Masya Allah banyak sekali manfaatnya. Dan sekarang kalau sudah teman-teman sudah tahu banyak manfaatnya, tentu akan lebih menjaga lagi wudhunya dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya insya Allah. Baik dokter, izin berikutnya kita akan ada diskusi nih dokter. Dan meminta beberapa teman-teman kita barangkali yang ingin menyampaikan pertanyaan. Boleh kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh pertanyaannya langsung diketik di chat atau raise hand. Ini sudah ada raise hand dari Rizky Maulana Abdul Aziz dari Cianjur. Boleh nih, Kang Rizky. Nah, silahkan Kang Rizky dulu. Mangga. Perkenalkan diri dan juga sampaikan pertanyaannya. Mangga Kang. Mangga atuh. Masya Allah. Kang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Maulana Abdul Aziz. Saya dari SMK Bela Nusantara Cianjur. Ingin menyampaikan tadi pertanyaan. Pak, bagaimana cara merujuk seseorang? Dia itu sebenarnya ingin divaksin, cuma dia itu takut dengan yang tadi efeknya dan sebagainya. Dan bagaimana cara seseorang malah katanya saya mah lebih kepada Allah, gimana Allah, jadi gitu, jadi selalu menganggap dia itu gimana Allah saja gitu, karena mati itu hanya punya Allah gitu Pak. Terima kasih ya atas. Baik, terima kasih Kak Rizky yang udah nyampaikan pertanyaan ini. Dan benar sekali dokter, ini Rizky sudah mewakili pertanyaan dari barangkali sebagian dari kita nih dokter. Hari ini masih ada fenomena saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang takut divaksin dan beliau menyatakan ya udah nanti kan takdir kita ada di Allah gitu loh. Tanpa vaksin pun kayaknya aman-aman aja gitu. Boleh barangkali ditanggapi langsung dokter? Ya, saya tanggapi dengan kisah di zaman Rasulullah SAW ketika seorang sahabat menghampiri Nabi dan meninggalkan untanya begitu saja. Kemudian Nabi bertanya, loh itu unta kamu itu kok keliaran di sana? Ya biar aja. Loh nanti hilang. Ya terserah sama Allah aja. Loh ditali dulu, baru terserah ke Allah.
Nah, jadi gitu. Kalau nanti ketemu yang ngomongnya gitu, ya vaksin dulu baru terserah Allah gitu. Ikhtiar dulu baru tawakal. Itu dua sisi mata uang. Masuk kamu mau dikasih mata uang yang cuma satu sisi gambarnya? Nggak laku, nggak laku. Dua sisi. Sisi pertama namanya ikhtiar, sisi kedua namanya tawakal. Jadi vaksin dulu baru tawakal gitu. Oke? Wes ya, singkat mudah-mudahan bisa. Nanti kalau kamu lapar nggak usah makan, terserah Allah aja deh. Ya kelaparan. Ya betul sekali Dok. Betul ya. Dan bagaimana Rizky? Insya Allah ya Rizky sudah bisa menyampaikan informasi ini kepada temannya. Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga nih Rizky yang sudah mewakili pertanyaan dari banyak teman-teman kita. Jadi begitu ya teman-teman, antara ikhtiar dan juga tawakal itu harus beriringan, tidak boleh hanya salah satu saja. Itu lagi menyampaikan pertanyaan ini dokter dari kolom chat itu dari atas nama Ayu Purnama Universitas Andalas. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, seperti halnya yang ditemui saat ini, banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Menurut dokter, bagaimana cara kita untuk mengubah mindset masyarakat agar timbul kesadaran akan kepatuhan kepada prokes? Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya mengubah mindset masyarakat itu tidaklah mudah. Nah, itu barangkali dokter pertanyaan dari Ayu Purnama. Bahwasanya hari ini masyarakat banyak yang masih juga nggak percaya, maksudnya tidak taat dengan prokes dan menerapkan prokesnya. Terutama barangkali fenomena kalau di daerah saya ya dokter, di daerah-daerah yang di Sumbar gitu masih banyak seperti itu dokter. Apalagi di pasar-pasar, di desa-desa itu memang nyaris tidak ada yang menggunakan masker. Bahkan ketika ada pakai masker tuh kayak dilihat asing gitu. Nah, jadi boleh ditanggapi barangkali dokter. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tetap literasi ya namanya, literasi. Jadi penyadaran tentang ilmu kesehatan preventif namanya kan. Ya harus terus-menerus secara masif ya. Tapi memang tidak gampang sehingga perlu yang namanya regulasi sampai dengan sanksi. Ya. Saya mau kasih contoh ya. Tahun 94, 95. Waktu itu saya baru lulus jadi dokter. Saya kerja di unit gawat darurat Rumah Sakit PKO Jogja. Setiap saya jaga, selalu ada pasien datang kepalanya pecah mati. Pecah mati, pecah mati. Kenapa? Karena waktu itu orang naik motor, seneng-senengnya naik motor, nggak ada helm. Nah, terus mikir, Perhimpunan Ahli Bedah Saraf mikir, kalau helm itu diwajibkan, ya niscayalah akan berkurang ini kepala pecah. Betul. Waktu itu diwajibkan dengan undang-undang, dengan peraturan lalu lintas. Yang melanggar ditilang, betul nggak? Ya betul, dokter. Ditilang, ya ditilang. Nah, akhirnya alhamdulillah nyata betul itu, ya sangat berkurang. Ya sekarang masih ada tapi jarang, dan kalaupun ada yang kecelakaan itu tidak sampai kemudian datang langsung meninggal gitu. Ya itulah contoh. Nah, sekarang ini mungkin juga harus ada pihak yang menegakkan secara santun, tapi ya jangan sampai seperti yang sok kita lihat sampai dipukul-pukul apa itu. Ya secara santun atau bagaimana. Pokoknya prinsipnya sesuatu itu dipaksa nggak apa-apa. Dia merasa terpaksa, yang penting dijalankan. Nanti kan terus bisa, terbiasa, akhirnya membudaya. Oh, keren toh? Ya betul-betul banget. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin memang tidak mudah, tapi butuh proses, dan tentu kalau bisa kita libatkan aparat ataupun penegak hukum yang memang memiliki power yang lebih begitu dalam membentuk aturan. Nah, itu alangkah lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa nih setidaknya di lingkungan sekitarnya, keluarganya
diberi pemahaman nih untuk tetap menjaga prokes. Semoga terjawab pertanyaan dari Ayu Purnama tadi. Kita lanjut lagi nih dokter, sudah ada yang raise hand, itu dari Arni Melati. Boleh disilakan Arni untuk unmute dan sampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Bang Herlambang sebagai moderator yang telah mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arni Melati dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Nah, Masya Allah sekali, sangat luar biasa penyampaian dari dokter tadi, dan juga dari karya-karya dokter yang sangat hebat dan keren, membuat saya tergugah untuk bertanya nih dok, bagaimana cara dokter mengkolaborasikan ilmu medis atau ilmu kesehatan dan agama lalu dituangkan melalui buku, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Lalu bagaimana dokter, kan pada saat pandemi ini banyaknya kejadian stres, kemampuan motivasi mahasiswa jadi menurun. Lalu menurut dokter, bagaimana menghadapi tantangan demi tantangan yang dilalui sehingga mampu mencapai goals yang diinginkan? Sekian dan terima kasih dokter, dikembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Terima kasih dari Arni yang sudah menyampaikan 2 pertanyaan. Poinnya yang pertama itu adalah barangkali menanya rumus dari dokter ya, gimana sih rumusnya dokter gitu dalam meramu antara keilmuan dengan agama dan dituangkan dalam sebuah karya begitu. Dan yang kedua itu barangkali bagaimana cara kita menghadapi agar tetap survive di masa pandemi ini untuk terus berkarya, untuk terus produktif. Tafadhol dokter, boleh ditanggapi. Arni ya. Iya dok. Nulis buku itu berat Arni, kamu nggak akan kuat, biar aku aja. Siap dok, siap. Itu omongan siapa itu? Dilan dok, Dilan. Tapi kalau Dilan rindu dok, bukan nulis buku. Ya. Ya, jadi orang itu, saya suka bilang, start from the end, mulai dari titik akhir. Kalau Anda itu mencanangkan sesuatu, saya mesti nulis buku, tak. Nah, maka perjalanan Anda mulai hari itu sampai ke titik akhir, itu akan diarahkan. Tapi kalau Anda tidak pernah mencanangkan, kalau ditanya, yes kapan-kapan lah, yes entar gampang, gitu terus, kapan-kapan, entar gampang, sok, tar, gitu aja. Orang Betawi juga begitu, sok, tar, sok. Nah, jangan, ayo, tak. Nah, jadi sudah. Ya, jadi saya diawalinya dari kegelisahan atas misalnya pasien ya. Kan mesti buku-buku saya kan tentang itu. Pasien, kenapa ya pasien gini? Oh, jadi kalau Anda lihat itu, nanti buku saya, silakan ke asisten saya itu kan isinya kan kisah sehari-hari pasien-pasien itu. Daripada kisah itu hanya berlalu begitu saja, mending saya tulis. Nah, begitu tulisan itu dikompilasi, ya itulah namanya buku. Saya mohon maaf, ini bukan mengecilkan suatu profesi ya, tapi para pengarang, maaf sekali ini, para pengarang novel atau cerpen atau apapun, itu kan menyuguhkan imajinasinya untuk para pembaca, betul nggak? Betul. Kok rasanya kok gimana gitu? Maksud saya itu begini, saya disuruh menyelami imajinasi seseorang. Nah, saya dulu juga suka sih baca-baca gitu. Terus saya pikir, enggak, saya kepengen ini adalah real story, ini yang dialami pasien-pasien, atau saya alami, atau dialami siapa, saya tulis. Nah, ya kan buku kan perlunya hanya
sekian halaman setebal apa, udah pantas cetak, udah gitu aja. Nanti ada ide lagi, biasanya gitu, ada ide lagi, oh kumpulannya, wah ini jadi buku ini, udah segitu aja. Jadi di laptop saya masih ada berapa puluh calon judul buku gitu. Nah, tinggal nunggu isinya. Nah, ini penting, adik-adik penting. Cobalah sekarang rumuskan satu judul atau satu tema yang Anda tertarik. Nah, daripada Anda nganggur hari-hari pakai HP, nah, kumpulin ke emailnya atau ke apalah namanya, ke box atau gimana. Saya nggak tahu bagaimana sistem filing Anda. Nanti tinggal dibuka, diedit, cetak, jadi sudah. Oke? Gitu ya, nulis itu sederhana. Ya, sambil santai-santai kita bisa nulis. Nah, sekarang ya agak beda sih di zaman dulu. Sekarang saya modelnya voice note, terus asisten yang nulis gitu ya. Sekarang ya. Nah, yang kedua tadi apa? Survive di kala pandemi, apa Pak? Ya, betul dokter. Bagaimana tetap kita produktif, menghasilkan karya, tetap berjuang di masa-masa krisis ini. Benar demikian, Arni? Iya, Bang. Jadi bagaimana kita mencapai goals yang kita inginkan pada saat pandemi ini. Ketika kita mengalami demot, apalagi mahasiswa banyak yang demot saat pandemi ini. Demot itu motivasi ya, Arni? Iya, Bang, demotivation. Ya, yes. Ya. Saya malah bingung nih. Kalau Anda bilang demot, saya itu hipermot. Siap. Saya itu punya asisten berapa ya? Ini yang hubungi Anda siapa? Mas Aziz ya. Sampai semua bingung. Karena saya perintah satu, belum selesai, udah perintah yang lain. Jadi ide itu terus mengalir. Ya, hari ini saja saya meluncing satu program yang idenya hanya berjalan beberapa hari sebelumnya. Jadi tidak ada alasan buat Anda ya untuk demot. Ya. No, ya, nggak pernah ada alasan untuk itu. Kalau Anda tetap demot, nggak bisa beranjak, ya, nggak bisa move on. Saya sarankan Anda bisa ke dua tempat. Satu tempat adalah ke rumah sakit. Anda lihat orang sakit. Ya. Anda lihat bagaimana orang berjuang untuk hanya bisa duduk. Untuk hanya bisa membalikkan tubuhnya. Untuk hanya bisa makan dengan normal. Dia yang masih pakai selang, dia yang masih udah amati aja, pokoknya datang aja. Kalau juga masih ke situ lagi. Kalau perlu Pak, mohon maaf saya boleh nggak tidur di tempat tidur Bapak? Ayolah. Jadi nggak ada orang sehat, orang nggak kenapa-kenapa kok demot itu aneh. Oke? Aneh. Ya, itu datang ke satu tempat pertama. Nah, yang kedua, kalau Anda juga mau, tapi ini ya monggo aja lah, ini cuma ide spontan saya. Anda datang ke pasar atau ke mana kerumunan tempat orang bekerja. Saya itu kadang-kadang kapan tahu waktu itu saya itu nyeletuk kepada ya tim yang sedang bersama dengan saya. Luar biasa ya. Bagaimana Allah itu menjamin rezekinya setiap orang. Itu ada yang, saya ke Pasar Baru Bandung. Nah iya, saya ke Pasar Baru Bandung. Itu ada yang menggelar dagangannya di trotoar. Itu ada yang sedang kipas-kipas apalah, sate entah apa. Itu ada yang menata kendaraan. Saya mengamati satu orang dengan yang lain. Itu ada yang menjajakan minuman apalah pakai itu gelas-gelas plastik itu. Ya Allah. Bagaimana Allah menjamin rezekinya setiap orang. Meskipun waktu itu terus kayak kesandung itu cegagik gitu. Kenapa? Karena ada orang yang malas-malasan rokok-rokokan. Ini orang juga punya rezeki juga. Dari mana ini? Ya, jadi adik-adik nggak ada lah cerita demot-demotan. Males saya, ya.
Bisa nggak diterima ini penjelasannya? Gimana Arni? Bisa dokter, sangat luar biasa jawaban dari dokter. Terima kasih atas penyampaiannya dokter. Ya. Akan segera dilaksanakan. Ngomong-ngomong ini nanyain diri sendiri apa orang lain? Nanyain diri sendiri juga, Oh. terus dari beberapa teman yang dilihat juga Ya. dokter kasus di lapangan. Oke, kalau gitu, ini PR ya Mas Herlambang ya. Siap, Dok. Kalau gitu, tulis buku judulnya Move On from Demot. Baik dokter, akan Nah, diusahakan. nanti saya editornya mau kok, ya toh. Jadi teman-teman yang suka demot itu, ketika demot itu tulislah judulnya demot. Pokoknya ditulis. Hari ini saya demot sekali. Habis gimana? Mau pergi nggak punya duit? Mau ini mau silakan ditulis. Itu seperti itu ditulis. Itu jadi buku itu. Iya, betul. Boleh bimbingannya nanti tuh dokter. Siap. Oke, lanjut. Terima kasih dokter. Ya, Masya Allah, luar biasa ya jawaban dari dokter. Ya, jadi teman-teman, masa ya dengan dokter yang beliau banyak kesibukan dan juga ya cucu beliau sudah 5 gitu ya, tapi masih semangat Ya. gitu loh. Kita yang belum punya cucu, masa kalah semangat sama dokter ini gitu. Ayo, teman-teman yang lagi demot-demot, hilangkan D-nya. Nah, tinggal motivasinya aja gitu. Tinggal motivasi. Nah, dokter, ini ada lagi nih dokter, pertanyaan di kolom chat. Izin menyampaikan lagi ya, dokter. Nah, ini bismillah, perkenalkan dari Resti dari UNAN. Sebelumnya, syukran jazakallah atas penjelasan dokter. Nah, yang ingin ditanyakan adalah, yang pertama, bagaimana jika seseorang memiliki penyakit penyerta seperti punya riwayat hipertensi, asma, atau alergi kulit, yang berarti sistem imunnya rendah, apakah baik untuk melakukan vaksin, dokter? Karena ditakutkan tubuhnya tidak bisa menyangkal vaksin tersebut. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan dokter terkait info dari beberapa masyarakat yang telah melakukan vaksin, tapi ada yang mengalami efek samping seperti kelumpuhan, sampai lumpuh ya, atau penciuman tidak stabil, dokter, sehingga membuat masyarakat jadi takut untuk divaksin. Nah, barangkali 2 itu pertanyaan dari Resti, dokter. Ya. Oke, rumus ataupun ketentuan tentang komorbid, tentang resiko vaksin itu kan sudah ada. Nggak usah bikin-bikin sendirilah. Datang aja ke tempat vaksin atau daftar dulu, datang. Kan nanti diperiksa, nanti ditanyai macam-macam. Banyak loh yang datang, udah pengen, ketika diperiksa ditanya itu nggak lolos, artinya oh ini Bapak nggak bisa. Coba Anda yang nggak kenapa-kenapa gitu, waduh udah mundur duluan, nggak banget deh ya. Tolonglah bantu sesama dalam bentuk tadi herd immunity. Jadi kita itu sekarang sedang membutuhkan lebih banyak orang yang tervaksin. Nah, Bapak yang tadi biasanya kita beri keterangan, Pak, nggak apa-apa. Yang lain-lain, artinya orang-orang di sekitar Bapak itu nanti sudah tervaksin, Bapak nggak divaksin itu tetap aman. Itu yang namanya herd immunity. Jadi yang tidak divaksin itu memang untuk orang-orang yang tidak bisa menerima vaksin. Tapi bagi Anda yang masih muda, sehat, ya datang, daftar harus datang, oke? Siap, dokter. Ini memang jelas dan padat ini penjelasannya. Ya, betul sekali, dokter. Nah, jadi teman-teman semoga bisa sama-sama ya kita menjadi membantu nih mensukseskan herd immunity supaya agar lekas selesai pandemi COVID pada masa sekarang. Nah, boleh teman-teman yang lain kalau memang ada yang mau bertanya dengan raise hand, silahkan melakukan raise hand supaya nanti bisa kita. Kan sampai nasi moto. Ya, dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Silakan ya, disampaikan ataupun melakukan raise hand. Sudah ada 1 orang yang raise hand. Oke, dari Putriani. Boleh di open mic dulu, Putriani? Ya, Bang. Mungkin boleh perkenalan dulu ya, sembari kita nunggu dokter sedang ada telepon.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putriani Tambunan dari IKM UNAN 2020. Saya dari bidang acara. Bang, izin bertanya kepada pemateri hari ini, Dok. Saya izin bertanya, saya mengobservasi dari pengalaman beberapa orang, itu ada mereka yang di masa pandemi ini, kita tidak bisa mengategorikan bahwa uang itu yang bisa memberikan kebahagiaan secara natural atau secara menyeluruh dalam hidup kita. Tapi pada nyatanya uang itu bisa memberikan segalanya untuk kita seperti itu, Dok. Dan mereka ini kayak pernah mengalami broken home kayak gitu, Dok, di masa pandemi sekarang ini. Apalagi kan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya ada orang tuanya yang pergi kerja ke luar negeri gitu, sehingga kurang perhatian. Dan menurut dokter itu hal apakah yang perlu mereka lakukan untuk meminimalisir ataupun untuk memperbaiki kekurangan yang mereka alami itu karena faktor ekonomi tersebut, Dok. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih dari Putriani atas pertanyaannya. Ini berkaitan dengan faktor perekonomian ini, dokter. Mungkin boleh langsung ditanggapi, dokter. Masih mute, dok? Pertanyaannya apa? Masih di mute ini, Putri. Pertanyaannya kayak gini, Dok. Bagaimana cara seseorang itu untuk memperbaiki dirinya atau karena itu diakibatkan broken home di masa pandemi akibat ekonomi, Dok. Gitu. Yang broken home siapa? Itu keluarga. Orang tua? Enggak, Dok. Teman. Hah? Orang tua apa sendiri? Orang tua teman, Dok. Orang tua apa? Maksudnya begini, dokter. Putri melakukan observasi kepada beberapa orang teman dan didapati bahwasanya temannya itu tergolong orang-orang yang broken home, sehingga di masa pandemi merasa sulit gitu. Bagaimana solusinya untuk yang kasus seperti itu, begitu, dokter? Ya jangan broken home. Jangan broken home. Aneh. Orang itu mau berumah tangga itu untuk cari bahagia malah broken. Gini maksud saya, gini. Aduh, saya sudah 30 tahun menikah. Masalah itu cuma 3, oke? Masalah itu cuma 3. Satu, tentang pendapatan. Tadi Anda bilang ekonomi, oke? Yang kedua, tentang pasangan. Ya, pasangan ya termasuk keluarga, entah apa ya. Nah, terus yang ketiga itu mohon maaf itu tentang pihak lain atau pihak ketiga atau apapun lah namanya. Wis, kalau 3 itu aman ya aman. Nah, sekarang nomor 1, masalah uang pendapatan. Nah, yang suka jadi persoalan adalah, coba Putri bisa merasakan. Ini Putri kan, ya Putri ya. Maksudnya itu ibu-ibu. Kalau suami ngasih duit ke ibu-ibu, Anda sudah survei mengamati kira-kira banyak mana yang bilang cukup sama yang kurang? Yo. Kurang kayaknya. Nah, sekarang solusi untuk itu apa menurut Anda? Bersyukur, Dok. Pokoknya harus solusi itu harus nyata, diukur. Kalau bersyukur kan nggak bisa diukur. Solusinya adalah jumlah pengeluaran diturunkan. Pasti cukup. Oh, gimana? Itu contohnya, oke? Lah aneh, jelas-jelas gajinya sekian kok pengeluarannya. Ya kapan cukupnya? Saya nggak ngibul loh ya, saya ngalami sejak penghasilan saya itu hanya sekitar 350.000 sebulan. Tetap cukup. Ya nggak pernah saya mendengar kata dari istri saya itu nggak cukup, nggak pernah. Oke, satu. Yang kedua, tadi apa masalahnya? 3 itu apa tadi? Gimana? 1 ekonomi, 2 apa? Ingat nggak? Ini rumus saya ya. Pasangan. Oke?
Jadi betapa banyak problem itu terjadi di rumah tangga. Gara-gara apa? Ya pasangan kita itu ya ini. Maka ya jangan apalah namanya, maaf ya kan, yang laki-laki yang mudah diobservasi adalah gemuk sama kurus. Ini contohnya. Ya memang pasangan kita gemuk, ya jangan ngomong yang enggak tentang wah kalau kamu itu langsing ya apa, ya itu bikin masalah. Berhenti ngomong soal berat badan, soal ukuran baju, soal selesai sudah. Itu salah satu contoh item ya, yang lain saya kira banyak lah. Ya pokoknya intinya cuman ke sana alamatnya. Sudahlah, itu kan sudah urusan yang mosok sekarang dipersoalkan tentang apalah, tentang apalah. Oke. Ya, ekonomi rumusnya tadi apa? Turunkan pengeluaran. Pasangan rumusnya apa? Ya terima apa adanya. Dan ayo kita maksimalkan apa yang kita punya. Ada kadang-kadang yang mempersoalkan, oh ternyata kamu itu kalau tidur ngorok ya misalnya. Ada yang mempersoalkan tentang apalah. Ya monggo lah, artinya bagaimana itu menjadi klub. Yang ketiga, ini yang paling krusial adalah pihak ketiga atau orang lain atau orang luar. Ingat, pagar rumah tangga itu harus kedap. Kedap, tahu istilahnya kedap? Apa kedap itu? Halo? Tidak bisa dimasuk. Kedap apa artinya? Tertutup, rapat. Iya. Rapat. Yang luar nggak boleh masuk, nggak bisa masuk. Yang dalam tidak bisa keluar. Bisa keluar. Wes. Jadi kalau orang namanya rumah tangga itu, apapun yang terjadi di domestik ini adalah milik kita, bukan konsumsi publik. Siapapun itu, ya, hatta itu saudara kandung, hatta itu orang tua, mertuamu, ini adalah urusan domestik kita. Keren kalau bisa gitu. Pun juga ketika masuk, no, nggak boleh intervensi. Ini urusan kami ya. Nah, sukanya itu gini, bocornya itu gini, jadi lawan katanya kedap kan bocor. Dek, kok bisa ya kamu itu ngejalanin sama orang yang gendutnya minta ampun, ya, misalnya. Itu omongan orang luar yang awalnya kita itu nggak kenapa-kenapa, tapi ketika diomong, ngomongnya sih kayak biasa, kamu kalau beli bahan jadi berapa meter tuh? Emang cukup untuk wah, wis kacau. Kenapa Putri? Kok ketawanya di empat ya? Siapa yang di belakangnya tuh ikut-ikut ketawa, nggak nanya, ikut ketawa. Iya, coba tuh. Oke, lanjut silakan. Oke, siap. Bagaimana Putri? Insya Allah ya bisa disampaikan nih kepada yang diobservasi. Ya hal itu ya. Pasangan, ekonomi pasangan sama pihak ketiga gitu. Itu 3 hal penyebab terjadinya broken home. Bagaimana? Silakan ditanggapi Putri. Alhamdulillah sudah paham Bang. Terima kasih Dok untuk jawabannya. Ya, sama-sama Putri. Terima kasih juga sudah menyampaikan pertanyaan. Ini ada satu lagi Dok di kolom chat. Ini dari Emran. Emran mungkin boleh disampaikan langsung barangkali pertanyaannya ya. Karena ini chat yang pertamanya tentang ayam begitu. Boleh Emran open mic-nya? Bagaimana Emran hadir? Hadir. Boleh silakan Emran disampaikan langsung pertanyaannya. Masih mute Emran? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Dok.
sebagian orang kan berkata gini dok, misalnya ayam kalau disuntik dia akan lemah kalau misalnya dia berlari gitu, maka dia tuh lemah gitu dok. Coba ayam kampung gitu, kan dia tuh tidak disuntik tuh dok, betul lincah dia tuh dok. Jadi maksudnya itu dok, kalau orang yang sudah divaksin maka dia itu lemah gitu dok. Coba orang yang tidak divaksin gitu, maka dia tuh insya Allah sehat kalau kita perhatikan gitu dok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Jadi ini meminta tanggapan dari dokter ya, Emran, perihal analogi tadi dengan ayam gitu ya. Ini berdasarkan kata orang yang disampaikan oleh Emran tadi. Ketika ayam itu disuntik, dia menjadi lemah. Ketika ayam itu tidak disuntik, nah dia lincah gitu, seperti ayam kampung yang tidak disuntik. Nah, begitu juga apakah orang berlaku demikian juga, dok? Nah, jadi seperti itu barangkali, dok, yang saya tangkap. Boleh ditanggapi, dokter? Tanggapannya sederhana. Kampungan. Oke. Ya Allah. Ya itu bagian dari hoax tadi itu ya. Jadi orang bisa ngomong apa saja. Ya, bagian dari hoax. Ini yang nanya maupun peserta yang lain itu kebanyakan mahasiswa apa siswa apa? Mahasiswa, dok, yang barusan juga beliau mahasiswa. Ya. Dari Universitas Islam Negeri. Imran, orang kampung itu kan nggak perlu kuliah, malah bebas, nggak stres. Ngapain Anda kuliah? Pulang aja deh, nyantai loh, wah, bisa senang-senang di kampung. Kenapa mesti Anda kuliah? Stres, bayar mahal lagi. itu contohnya begitu. Karena kita kepengen menjadi lebih dari yang sekedarnya. Nah, vaksin ini bukan vaksin ayam, oke? Jadi vaksin ayam itu beda dengan vaksin manusia, apalagi COVID. Jadi ayam kampung dan ayam katakanlah petelur atau ayam ini pedaging. Jadi ayam pedaging itu dimaksudkan supaya dia dalam waktu yang cepat itu cepat membesar dagingnya dan terhindar dari penyakit ayam. Makanya dia harus dikurung, kasih makan, terus jadi daging itu hanya 40 hari loh. Saya itu bekas peternak ayam juga. Oke. Itu hanya 40 hari sembelih selesai. Memang begitu. Tapi kalau Anda punya ayam kampung yang ya dilepas, itu untuk bisa disembelih berapa bulan itu umurnya. Ya. Kenapa? Karena dia untuk bisa membesar harus dengan lari-lari. Untuk bisa ototnya itu tumbuh itu harus dengan lari-lari. Itu loh. Nah, kalau ayam petelur itu disontek supaya dia bertelurnya cepat dan awet. Ya, biasanya sampai hampir 2 tahun itu baru diganti dengan yang baru. Kalau setiap hari itu telur terus 2 tahun berapa itu? Tapi ayam kampung coba bisa nggak bertelur tiap hari? Ya nggak bisa. Coba suruh bertelur tiap hari, nggak bisa. Halo? You get the point? Gimana? Beda bro, beda. Oke ya, monggo lanjut. Udah jam 10 lebih. Ya dokter, ini baru mengingatkan dokter. Bagaimana Emran, sudah terjawab ya keresahan di tengah masyarakatnya? Insya Allah, moderator. Oke, siap. Thank you Emran. Semoga ya buat teman-teman semua ya,
barangkali untuk mencerna suatu informasi, baiknya memang kita teliti terlebih dahulu teman-teman, karena memang di masa pandemi banyak banget itu ya hoax yang beredar, baik dari grup WA keluarga sampai WA kita juga, sampai dimanapun itu banyak pertebaran berita hoax. Jadi kalau misalkan teman-teman ragu ataupun ingin mencari kepastiannya, ya tanyalah langsung kepada pakarnya. Nah, kalau tentang ayam, ya udah tanya sama peternak gitu, atau mahasiswa dan sarjana peternakan gitu. Emang bener nggak sih kayak gitu? Dan kalau tentang manusia ya tanya sama dokter ataupun orang yang memang paham di bidang itu. Barangkali demikian. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, dokter. Barangkali boleh disampaikan closing statement barangkali dokter nih untuk sebagai penguat dan motivasi juga kepada kita semua dokter sebelum kita akhiri di sesi materi pertama ini. Ya. Aduh. Apa ya? Ini saya lebih sering akhir-akhir ini kontemplasi, kemudian ketemu yang namanya nice quote, ya. Saya kasih nice quote saya yang terakhir, atau satu yang sebelum terakhir, kira-kira baru awal minggu kemarin. Bunyinya begini: long life is not about the age, rich is not about the money. Jadi saya kan tiba-tiba sadar ternyata umur saya udah banyak gitu. Nah, tapi hidup yang memanjang itu bukan soal umur. Mau berapapun umur saya nggak ada persoalan. Hidup bisa tetap panjang. Terus saya juga menyadari soal kekayaan. Dan kekayaan juga bukan soal uang. Terus apa jawabannya? You create a masterpiece and leave it as legacy. Oh, kamu bikin karya terhebat kamu dan tinggalkan menjadi warisan. Itu yang bakal membuat hidup kamu panjang. Meskipun kamu sudah menghadap Ilahi, tapi karyamu itu yang membuat namamu terus disebut, ya. Jasamu terus dikenang, bahkan ilmumu terus dipakai, dan itulah kekayaan sejati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, teman-teman. Silakan ketik takbir di kolom chat ya. Luar biasa sekali tadi. Karya yang kita tinggalkan itu akan terus abadi walaupun kita sudah tidak ada, dan manfaatnya akan terus kita dapatkan insya Allah. Izinkan secara virtual ini dokter. Oh, baik. Biasanya itu kan secara langsung kita bisa foto langsung gitu ya dokter. Tapi sekarang secara virtual, boleh panitia disampaikan. Nah, berikut dari panitia kakak ini menyampaikan sertifikat kepada dokter yang insya Allah sebagai salah satu bentuk apresiasi kita. Walaupun sebenarnya ilmu yang dokter sampaikan sangat kurang, maksudnya sertifikat ini masih belum cukup gitu loh untuk ilmu yang sangat luar biasa tadi dokter gitu. Nah, ya, dokter, mohon diterima. Nanti dikirimkan oleh panitia, insya Allah. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Oke, dan terakhir, dokter, mungkin boleh kita foto bersama, dokter. Ya. Operator di close dulu ya, share screen-nya. Kita foto bersama dulu. Insya Allah. Dan barangkali teman-teman boleh di-open kameranya supaya bisa terdokumentasikan oleh panitia semuanya. Insya Allah kita ada 3 sesi, dan sesi berikutnya nanti kita siang ya bersama Mas Alfian dan juga Bang Amar Arisalah kita. Oke, dari operator bisa membantu ya untuk dokumentasi. Boleh operator dikonfirmasi dulu? Oke, kalau tidak biar saya saja. Silakan teman-teman semuanya menghadap ke kamera. Kita ada 3 slide. Jadi slide yang pertama saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sebentar kita save dulu.
Berikutnya, slide berikutnya. Silakan bagi yang belum open kamera, di open dulu. 1, 2, 3. Oke. Dan yang terakhir ya, di slide yang ketiga. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, alhamdulillah sudah selesai untuk sesi pertama kita. Dan kita ucapkan jazakallah khair kepada Dr. Sagiran. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa menjadi berkah untuk kita semua dan tentunya untuk beliau, dan bisa juga menjadi pahala jariah nantinya untuk beliau. Dan teman-teman tentunya harus banget untuk mengamalkan dalam keseharian. Baik, demikian barangkali kita cukupkan dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insya Allah teman-teman diinformasikan nanti kita akan lanjut kembali ba'da zuhur begitu ya panitia. Dan silakan nanti kita maksimalkan juga untuk hadir di agenda kita di ba'da zuhur. Dan mohon izin juga nih Bapak Kamal Kasrah. Iya, makasih Mas Lambang. Belum disapa gitu Pak, maaf Pak. Dan terima kasih sekali lagi. Berikutnya saya serahkan kepada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sagiran. Sama-sama Bapak. Terima kasih juga panitia. Ketemu lagi lain waktu Pak. Amin amin. Izin dulu ya. Ya, monggo Pak. Ya, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.